Halo, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahel di Seruput. Saya bersama dengan Bang Ade Armando. Selamat datang ke Seruput lagi, Bang. Terima kasih. Ini saya langsung teringat Bang Ade ketika baca berita barusan ini tentang Hasto Sekjen PDIP menjadi tersangka. Oleh KPK. Oleh KPK, ya. Ini yang saya suka dari Bang Ade, ini semangatnya itu loh. Nah gini Bang, kan ada lepas dari soal kasusnya ya, kan ada narasi-narasi di medsos ya. Misalnya bahwa ini politisasi hukum, kriminalisasi gitu ya. Terus itu satu, ada yang bilang begitu. Ada yang bilang bahwa ini pembalasan Jokowi terhadap PDIP. Jadi semacam pembonsaian. PDIP di inilah gitu, dilemahkan gitu. Terus ada yang bilang ini pengalihan isu. PPN pajak pertambahan nilai 12% itu gitu. Tapi juga ada yang lucu-lucu komentarnya gitu. Misalnya ada yang bilang di medsos nih, nggak usah diwawancara deh Hasto, ntar nangis lagi. Gitu. Jadi kan banyak tuh video-video Hasto nangis di berbagai kesempatan ya gitu. Terus juga dikaitkan dengan, banyak juga yang mengaitkan dengan, ini penasaran nih, Bu Mega kira-kira gimana nih responnya? Karena kan sebelumnya Bu Mega bilang bahwa akan mendatangi KPK lah gitu kalau sampai mentersangkakan Hasto. Nah, Bang Ade kan cukup banyak tuh kontennya di Cokro ya, di LAA membahas soal Harun Masiku dan Hasto. Nah, bacaan Bang Ade gimana terhadap berita ini? Dan tadi dengan narasi-narasi yang saya sebutkan tadi. Jadi mengatakan bahwa ini politisasi misalnya, itu kan sebuah kemalasan berpikir ya. Kenapa harus jadi politisasi? Ya bahwa memang tentunya ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan akhirnya setelah bertahun-tahun sekarang kasus ini betul-betul seperti diungkap lagi. Itu tentu benar, maksud saya begini. Ini kan kasus 2020 ya sebetulnya. Ketika itu nama Hasto sudah tersebut. Bahkan kalau kita nonton beberapa atau kita lihat, kita baca, kita nonton beberapa videonya Tempo, dikatakan bahwa ketika itu ya memang Hasto sudah diduga terlibat di dalam upaya larinya Harun Masiku. Ingat, Harun Masiku itu kan pernah hampir tertangkap. Ketika itu misalnya kalau Anda pernah ingat, dia hampir tertangkap di PT IKA. Ya. Tapi kemudian gara-gara para penangkapnya itu, orang-orang KPK itu ditahan di PT IKA. Buat penonton mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi sebetulnya orang-orang KPK itu sudah ada di PT IKA untuk menangkap Harun yang diperkirakan berada di sana. Tapi si orang-orang KPK ini terlalu soleh pada sholat Isya dulu. Begitu dia lagi sholat Isya, dia didatangi oleh pasukannya PT IKA dan mengatakan bahwa siapa kalian ada di sini. Akhirnya dia ditahan beberapa jam lah orang-orang KPK tersebut. Pada beberapa jam itulah si Pak Harun Masikunya menghilang. Tapi ketika itu dalam versi yang waktu itu beredar adalah bahwa ketika itu memang yang akan digerebek bukan cuma Harun Masiku, tapi Harun plus Hasto. Hasto ada di situ juga? Ada di situ juga. Oh, ada di PT IKA itu ya? Ini versi yang ketika itu beredar ya. Dan kata lain saya tidak menuduh Harun dan si Hasto berada di sana bersama-sama. Tapi kisah yang beredar adalah di sana. Jadi poin saya adalah bahwa Pak Hasto ini adalah orang yang diduga terlibat di dalam penyelamatan Harun Masiku sudah bertahun-tahun kita dengar. Tapi kemudian tidak pernah ditindaklanjuti. Itu kan pertanyaan yang sangat serius menurut saya. Kenapa seolah-olah pertama orang selalu konsentrasinya pada kok Harun Masiku bisa lepas sama sekali ya, bisa seperti untouchable, tidak bisa dijangkau. Tapi yang orang sering lupa adalah... Dan itu jadi pertanyaan juga Bang sekarang. Harun Masiku itu masihkah? Gitu. Jadi Masiku jadi masihkah? Enggak, ini guyonan. Sorry. Harun Masika, itu menarik. Tapi orang juga tidak pernah boleh lupa bahwa ketika itu dugaannya adalah Hasto memang tersangkut, terkait dengan kasus Harun Masiku ini. Dan ini adalah sebuah, menurut saya, ironi tertentu ya. Jadi Harun itu sebetulnya tuduhan terhadap dia itu relatif ringan lah, ya. Kan tuduhannya hanyalah dia menyuap anggota KPU sekitar 800 juta kalau nggak salah, ya.
Dan itu kalau kita bandingkan dengan banyak korupsi lainnya adalah korupsi-korupsi yang barangkali korupsinya Harun Masiku ini bisa dibilang ya Ecek-ecek. ecek-ecek lah gitu ya. Tapi masalahnya dia itu lari waktu itu, ya. Dan lari harus kalau dia lari pasti ada perlindungan. Karena dia betul-betul lari dengan cara yang seperti tadi saya katakan untouchable. Dan pertanyaan berikutnya adalah kenapa Harun Masiku itu sampai harus membayar 800 juta untuk menggantikan adiknya Pak Kimas kalau nggak salah. Siapa namanya? Enggak, adiknya Pak Kimas meninggal. Setelah itu ada penggantinya lagi Aprilia atau siapa. Nah, Harun Masiku itu menggantikan orang. Jadi karena Harun itu nomor 5. Iya, pokoknya dia sebenarnya tidak layak gitu ya. Atau tidak masuk dalam list yang harusnya ganti. Si Aprilia ini harusnya yang sudah ini mengganti terus mau di PAW gitu kalau nggak salah kasus. Saya soalnya sebelum wawancara ini saya baca dulu. Jadi makanya saya tapi poin saya adalah ini adalah sebuah kasus yang biasa-biasa aja. Dan gitu ya. dengan kata lain bukan politisasi. Kalau politisasi itu atau kriminalisasi itu kan kalau nggak ada kasus, terus dibikin-bikin gitu ya. Jadi itu yang saya ingin katakan, nggak bisa dong disebut politisasi. Ini adalah sebuah kasus yang sejak lama itu mengundang perhatian orang karena keanehan keunikannya. Ya, apa yang sebetulnya menjadi poin penting dari Harun Masiku? Dia itu kita tidak kenal Harun Masiku seperti misalnya contohnya sekarang ada Romi Soekarno itu loh, yang cucunya Bung Karno kalau nggak salah, ya yang keponakannya Megawati, dia naik dan menggantikan orang-orang yang di atasnya. Kurang lebih sama lah dengan apa yang dilakukan Harun, ya. Tapi itu kan Romi Soekarno gitu loh. Orang bisa bilang dia kan orang penting, tentu saja keturunannya Bung Karno, keponakannya Megawati. Kalau Harun Masiku kenapa? Sehingga dengan kata lain ada pertanyaan-pertanyaan yang melihat bahwa pasti Harun Masiku ini sedemikian penting sehingga PDIP merasa harus dialah yang naik. Dan bukan si Aprilia or something itu. Yang ada bilang itu. Nah dalam hal inilah kemudian orang mengait-ngaitkannya dengan Pak Hasto. Karena Harun dikenal sebagai orang yang dekat dengan Pak Hasto. Apalagi cerita yang tadi saya katakan menyebar itu bahwa Pak Hasto sebetulnya berada di PT IKA pada saat Harun Masiku itu sedang akan ditangkap. Jadi ini adalah mengatakan bahwa inilah sebuah kasus yang dibuat-buat gitu ya. Itu menurut saya sebuah kemalasan berpikir. Karena semua serba jelas bahwa memang Harun Masiku itu adalah sebuah kasus yang menarik sekali untuk diangkat, dan kalau itu sampai terbongkar, mungkin sekarang orang akan tahu bahwa bukan cuma Harun Masiku nih yang terlibat di dalamnya. Mungkin juga ada Hastonya. Mungkin juga ada di luar Hasto, kita nggak tahu siapa. Dan itu larinya Harun Masiku kan bisa dianggap sebagai menghalangi penyelidikan atau kasus. Ada bukan hanya soal suap, tapi soal itu loh menghalang-halangi penyidikan itu kan juga bermasalah kan itu secara pidana. Adalah sesuatu yang sebetulnya cerita yang sangat punya jaringan akibat yang banyak. Misalnya saja siapa yang memerintahkan orang-orang PT IKA itu menghambat KPK. Beberapa nama penting disebut di situ. Nah, sekarang kalau sampai Harun Masiku itu tertangkap misalnya, maka saya menduga bahwa ini bisa berkepanjangan nih akibatnya, ya. Tapi kembali ke pertanyaan Anda. Menurut saya ini adalah sesuatu yang kembali ke tuduhan-tuduhan bahwa ini politisasi misalnya, itu adalah sebuah tuduhan-tuduhan yang sama sekali tidak pantas dan justru menghalangi terbongkarnya sebuah aksi politik yang menurut saya bisa sangat serius, ya. Nah, tapi menurut saya memang kita sebaiknya berpikirnya nggak berjangka pendek, tapi kita langsung lihat ke belakangnya. Dugaan bahwa Harun Masiku itu sudah akan tertangkap dan bahwa ini itu terkait dengan Hasto, sebenarnya cukup lama, ya. Atau bahkan kalau kita kembali ke beberapa peristiwa terakhir yang menurut saya ada kaitannya dengan Harun Masiku adalah misalnya begini, bahwa Marwarar Sirait sampai menyatakan dia berani mengeluarkan 8 miliar bagi siapapun yang bisa menunjukkan di mana Harun Masiku berada agar dia bisa ditangkap oleh KPK. Menurut saya itu bukan soal bahwa Marwarar itu
kaya raya. Ini persoalannya adalah, ya dia kaya tentu saja. Tapi saya rasa dia mau kasih clue bahwa ini sih kayaknya, atau memang ada indikasi bahwa dia sudah teridentifikasi di mana tempatnya. Sehingga saya duga Marwarar tidak perlu lagi mengeluarkan uang 8 miliar karena KPK sudah akan menangkapnya. Beberapa waktu yang lalu juga ketika muncul, ingat ketika Hasto dipanggil ke KPK? Itu kan kejutan. Yeah. Setelah 4 tahun, tiba-tiba saja Pak Hasto diundang oleh KPK, dipanggil oleh KPK dengan segala macam drama yang rekam yang disita, handphonenya ya, dan segala macam data itu. Itu kan menunjukkan bahwa KPK kayaknya sih udah tahu bahwa Harun Masiku itu sekarang ada di mana, atau sebetulnya bagaimana proses pelariannya, dan bahwa di belakang itu terkait dengan itu adalah ada Pak Hasto, ada Mas Hasto. Nah terus ini Bang, ini kan satu aspek ya, aspek yang tadi soal tuduhan itu. Terus ada lagi tuduhan atau narasi yang berkembang, ini dikaitkan dengan politik. Ya. Nah, jadi kan momen kan kita lihat timingnya kan, sekarang ini Hasto jadi tersangka oleh KPK, ditersangkakan oleh KPK. Sebelum beberapa hari yang lalu kan Pak Jokowi dipecat dari PDIP, kan Jokowi, Gibran, Bobi gitu, dan berjumlah, tapi terutama Jokowi. Nah, kemudian ada yang ngaitkan gitu loh. Bahkan pentersangkaan Hasto pun sejak narasinya kan sejak lama kan Hasto itu termasuk yang sangat ofensif ya terhadap Jokowi ya, gencar menyerang Jokowi, sehingga kasus Harun Masiku dimunculkan terus. Sebagai untuk nakut-nakutin Hasto gitu, tapi dia nggak takut gitu. Jadi dikaitkan dengan soal politik gitu ya, terutama hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP dan khususnya Bu Mega. Gimana Bang Ade membacanya itu? Saya merasa bahwa ini sebetulnya narasi yang dengan sengaja dibangun oleh apakah Hasto, apakah PDIP untuk membuat orang percaya bahwa kalau dia sampai ditersangkakan, maka percayalah, wahai publik, ini memang dilakukan dalam rangka balas dendam atau upaya dengan sengaja untuk menyudutkan Hasto dan PDIP. Jadi di-create sebuah cerita bahwa memang ada upaya sengaja, sistematis, masif gitu ya, terstruktur dari Jokowi dengan asumsi seolah-olah Jokowi itu sedemikian kuatnya dia, sehingga dia bisa mengarahkan KPK, dia bisa mengarahkan polisi. Bahkan ketika Jokowi sudah nggak jadi presiden gitu ya. Bahkan ketika sekarang dia sudah tidak lagi menjadi presiden. Maksud saya begini, kalau Jokowi memang sedemikian membenci Hasto, ya dari dulu lah ini udah terlihat. Ini kan enggak, ya. Jadi sekarang ini justru yang melakukan ini semua pasti has nothing to do, atau bukan nothing lah ya, tapi tidak terlalu kuat hubungannya dengan Jokowi. Jokowi adalah orang biasa sekarang ini. Dan yang menarik Bang, itu Pak Prabowo nggak pernah diserang loh soal kaitannya dengan ini ya. Dan nggak perlu diserang memang. Iya, nggak, maksud saya selalu. Lah ini kan pemerintahan Pak Prabowo sekarang kan. Kalau mau disalahkan ya presidennya dong. Pak Jokowi sudah warga biasa, tapi selalu dikaitkannya ke Jokowi. Jadi saya rasa, jadi gini, mereka tahu. Apakah Hasto, apakah PDIP, mereka sudah tahu bahwa kalau dilanjutkan nih penyelidikan, itu akan kena Hastonya. Mungkin juga Yasona. Oke. Ini sudah cukup lama sebetulnya ini dirasakan. Ingat kasus yang dia ngobrol sama Koni? Waktu itu Koni, Akbar Faisal, dan Hasto kan? Iya, Akbar sebagai hostnya, dia akan diundang sebagai... Betul kan? Ingat nggak ketika itu Koni udah bilang, Bung Hasto, saya ingin memperingatkan Anda akan dijadikan tersangka dalam waktu dekat ini. Jadi sebetulnya saya rasa mereka memang sudah tahu. Ini tahapan-tahapan perjalanannya adalah sesudah ini Hasto akan menjadi tersangka. Tapi cara mereka berusaha mencegah agar dia tidak ditersangkakan adalah justru dengan cara membangun opini publik. Iya, tampil di podcast. Tampil di podcast, ada yang pakai nangis-nangis, ya. Dan bahkan menurut saya munculnya pernyataan Bu Mega bahwa saya akan turun langsung ke KPK kalau Hasto sampai ditersangkakan, adalah semacam
statement-statement politik untuk mengancam siapapun yang berani untuk mengganggu PDIP, mengganggu Hasto. Jadi cerita-cerita tadi dengan sengaja, ceritanya memang ada. Jadi memang betul bahwa dia akan dijadikan tersangka. Memang ada langkah-langkah untuk mempelajari di mana keterlibatan Hasto ini. Dan kelihatannya KPK memang sudah punya data semacam itu. Mereka sudah tahu nih, saya duga ya. Ya wajar lah, kita juga sering mendengar hal-hal semacam ini kan. Dikasih tahu, wah kayaknya KPK udah tahu tuh. Kayaknya Bapak kena deh. Nah sekarang harus dibangun sebuah skenario. Supaya ini tidak terjadi, maka dibangunlah sebuah narasi besar. Bahwa ada kebencian nih. Nah, tapi kebencian rupanya mereka tidak berani kalau kebenciannya dikatakan bahwa ini kebencian dari atau upaya ini dilakukan oleh pemerintahnya Pak Prabowo. Harus ada orang lain yang bersalah. Orang lain yang salah itu adalah yang paling gampang bagi mereka adalah Jokowi. Karena logikanya menjadi nyambung semua. Jokowi adalah orang yang semula kadernya PDIP, mengkhianati PDIP, keluar dari PDIP, tidak keluar-keluar, tapi karena itu harus dipecat, dan segera setelah dia dipecat, terjadilah kasus ini. Bahkan barangkali timingnya memang mereka sudah perkirakan. Kenapa harus dinyatakan dipecat sekarang? Itu adalah karena mereka sudah tahu bahwa kira-kira kapan akan dinyatakan sebagai tersangka. Sebelum dinyatakan tersangka, sudah keluar cerita bahwa dia dipecat. Sehingga sangat masuk di akal cerita Anda tadi. Gara-gara dipecat, ya Jokowi membalas, mengerahkan KPK untuk mentersangkakan Hasto. Menurut saya semua ini di-create, diciptakan. Karena informasi yang sepotong-sepotong itu sudah mereka miliki dan mereka harus rajut menjadi sebuah grand narasi yang masuk akal. Dan karena itulah sekarang mereka berulang-ulang mengatakan ini politisasi, ini kebencian Jokowi. Come on, Jokowi itu sekarang ngapain sih? Sedemikian powerful apa sih dia sehingga dia bisa mengarahkan ini semua. Tapi ya kembali ke tadi. Menurut saya sekarang ini kembali membuktikan bahwa semua cerita yang kita kenal dulu itu sekarang menjadi sangat masuk di akal. Ya, bahwa ini dimulai 4 tahun yang lalu ketika PDIP meminta agar Harun Masiku itulah yang menjadi seorang anggota Harun Masiku ya untuk menjadi seorang anggota DPR, dan untuk itu mereka keluar duit sampai mungkin 800 atau mungkin lebih dari 1 miliar. Harunnya. Nah, saya duga Harunnya ini kan bukan orang kaya raya, bro. Oke. Kan itu pertanyaan saya. Kalau dia kan digambarkan sebagai sekedar lawyer. Dan ingat loh, dia itu cuma calon nomor 4. Ya. Jadi nomor 5 bahkan. Jadi 1 itu adalah si adiknya Taufik Kemas. Nomor 2 Aprilia yang Anda sebut. Masih ada 3 orang lagi di luar itu. Baru dia paling bawah. So how powerful was he at that time? Sehingga harus dialah yang naik. Sehingga menurut saya memang masuk di akal bahwa itu diperintahkan oleh pimpinan PDIP. Karena memang cerita yang beredar adalah itu diputuskan dalam sebuah rapat PDIP bahwa Harun Masiku harus naik menjadi anggota DPR. Dan ketika itu ternyata ditolak oleh waktu itu KPU-nya masih oke lah, masih mengatakan bahwa nggak boleh dong yang orang nomor 1 di daerah Anda itu cuma orang nomor 2-nya adalah Bu Aprilia dengan angka sekian. Harun Masiku itu angkanya kalau nggak salah cuma 4.000, Mas Ahal. 4.000 suara. Dia yang naik. Jadi ada sesuatu yang ada yang visi ya. Ada yang visi, bau amis ya. Apa ini? Ini gitu. sebuah desain yang harus dibongkar memang. Harus ketemu Harun Masikunya, dan Harun Masikunya harus bercerita kalau dia masih hidup ya. Saya sih masih berharap dia masih hidup lah ya. Nah terus ini Bang, tadi kan Bang Ade menyebut soal podcastnya Hasto dan Koni di podcastnya Akbar Faisal. Kan dia salah satunya di podcastnya jadi inget nih. Dia nyebut soal kenapa dia ditarget gitu kan. Itu dia mengatakan bahwa malah dia bilang malah itu dikaitkan dengan soal kritikan dia terhadap Jokowi di disertasinya. Jadi dalam disertasinya itu dia menyebut Jokowi itu penyalahgunaan kekuasaan gitu ya, pengen mempertahankan kekuasaannya seperti raja lah gitu ya, dengan berbagai cara menggunakan hulu balangnya dan seterusnya gitu. Jadi itu Jokowi marah gitu loh. Jadi Jokowi marah dengan jadi penggambaran
Hasto tentang Jokowi di disertasinya itulah yang membuat Jokowi marah ke dia gitu loh. Jadi, gimana Bang Ade melihat? Nah, ini yang harus kita, saya agak heran. Kadang-kadang orang bisa buta matanya melihat Jokowi, ya. Apa sih indikasi bahwa Jokowi dalam 10 tahun loh, bukan 5 tahun, bukan 3 tahun, 10 tahun kepemimpinannya, dia adalah tipe pemimpin otoriter semacam itu. Yang kalau dia dihina, dan ini cuma sebuah disertasi dari sebuah, emang saya di UI, cuman kalau nggak salah sekolahnya sama dengan Bahlil. Nggak tahu saya, kan ini program yang kedua, program dokter yang kedua, atau pokoknya lupa saya, pokoknya dia menyebut soal itu. Kan yang pertama kan tentang Soekarno. Iya, disertasi. Iya kan dia kan dua. Oke. Saya sama sekali nggak kagum dengan 2 disertasi. Saya mau bilang gini, siapa sih yang peduli dengan isi disertasi dia? Betul. Ya, sehingga Jokowi harus marah. Iya. Jokowi itu tidak pernah marah hanya karena dia itu dihina. Ya, dia pernah dihina sebagai yang Pinocchio di majalah Tempo ya. Dia itu pernah dihina oleh mahasiswa-mahasiswa BEM UI yang ada penipu atau pembohong dan seterusnya. Adakah langkah yang dilakukan oleh Jokowi terhadap yang terakhir ini Bang, yang soal pameran lukisan itu kan juga dikaitkan dengan Jokowi kan? Dikaitkan dengan Jokowi. Jadi, dan nggak ada bukti sedikit pun bahwa Jokowi pernah memerintahkan agar pameran lukisan tersebut di take down. Nggak ada satupun. Itu cuma versi orang aja bahwa Jokowi, seperti juga Jokowi ingin agar dia dipilih 3 periode itu. Memang ada gerakan ke arah 3 periodenya Jokowi. Tapi apakah Jokowi yang minta? Misalnya begitu ya. Jadi Jokowi ini hidup adalah orang yang berulang kali difitnah. Termasuk dalam hal ini saya percaya apa yang dilakukan oleh Hasto itu. Memfitnahnya dia dengan mengatakan Jokowi benci sama saya. Kenapa? Di disertasi saya. Come on. Come on, ayolah. Seakan-akan lagi pula kan belum tentu Jokowi baca disertasinya juga kan? Sangat mungkin tidak. Kan dia bukan pembaca buku kan? Katanya dia pembaca komik kan? Iya. Maksud saya ya kalaupun dia baca dia marah gitu dan saya balas. Dan juga sebelumnya kan misalnya ada tulisan-tulisan Jokowi Hitler Jawa. Terus apa itu siapa? Biasa Sukidi aja. Sukidi di majalah Tempo. Memang Jokowi pernah melakukan apa terhadap majalah Tempo yang dari minggu ke minggu si podcast dia yang terkenal itu Tempo? Bocor halus kan terus menghajar kan. He never did say anything mengenai itu semua. Jadi kalau sekarang dikatakan bahwa ini nih, bahwa dia jadi tersangka karena Jokowi marah sama dia, ayolah. Jangan terlalu menghina intelektualitas kita dong ya. Itu kan menghina intelijensia kita, menghina akal sehat kita. Ini kayak ada 2 peristiwa yang Anda ciptakan sendiri dan kemudian Anda katakan bahwa kayaknya ada kebencian luar biasa nih dari Jokowi. As if dia masih jadi presiden. Dia sudah bukan lagi presiden. Dia tidak bisa melakukan, pertama dia tidak pernah melakukan langkah-langkah otoritarian semacam itu. Kedua, dia tidak punya lagi kuasa untuk melakukan itu semua. Jadi sekarang saya sih percaya bahwa ini soal percaya ya, soal yakin, bukti kan kita bicara nanti di pengadilan bahwa Hasto memang terlibat dalam kasus Harun Masiku. Kesalahan dia adalah menyuruh Harun Masiku melarikan diri. Harusnya Harun Masiku menerima sajalah hukuman dia. Orang-orang lain yang terlibat dalam kasus penyuapan tersebut, orang KPU-nya sendiri, orang yang menyuapnya sendiri, anak buahnya Harun gitu ya, itu sekarang udah bebas kok, udah lepas. Sebenarnya media harusnya wawancara mereka kali ya, untuk nanya apa yang sesungguhnya terjadi waktu itu. Nah, terus ini Bang Ade, saya mau kembali ke soal pernyataan Bu Mega ya, yang bahwa kalau akan turun. Pokoknya ancaman Bu Mega bahwa dia akan turun, bukan mengintervensi, pokoknya akan protes keras ke KPK lah, sampai ditersangkakan. Dan sekarang kan bisa terjadi. Nah, ya itu tadi, kira-kira Bu Mega akan seperti apa, ini menarik untuk kita lihat. Tapi yang saya ingin pengen tahu dari Bang Ade ini soal bagaimana dinamika internal PDIP ini kira-kira ini. Karena kan
kan selama ini ada penggambaran yang cukup banyak beredar di medsos atau di banyak analis yang mengatakan bahwa PDIP itu ada dua kubu, gitu kan, kubu Hasto yang adalah Mas Prananda, gitu kan. Prananda adalah putranya Megawati. Putranya Megawati itu kubu yang lebih ofensif kepada Jokowi, gitu ya, yang sangat gencar menyerang ya, Hasto, Deddy Sitorus, Adian, gitu ya, di satu kubu. Ini Mas Prananda dengan kubunya Mbak Puan. Yang lebih akomodatif, lebih mencoba membangun jembatan kepada pemerintahan sekarang, kepada bahkan Pak Jokowi dan keluarga juga lebih lunak sikapnya. Ada Mbak Puan, ada Bambang Pacul, ada Trimedia dan seterusnya. Nah, sekarang dengan kasus kemarin kan Jokowi dipecat, sekarang Hasto jadi tersangka. Nah, ini gimana kira-kira dinamika internalnya kalau Bang Ade membacanya dari luar ya? Saya tentu saja akan bias ya. Dengan kata lain begini, mungkin harapan lebih kuat. Karena harapan saya tentu saja, betapapun saya tidak suka pada PDIP, saya berantem sama Hasto, sama Yasona Lauli. Saya tuh berharap PDIP itu bisa kembali menjadi sebuah partai yang betul-betul secara berintegritas memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Saya melihat ada begitu banyak orang-orang pintar di dalam PDIP kan, yang selama ini terganggu sebetulnya, terhambat oleh sikap elit-elit politiknya. Dan ketika saya mengatakan elit politiknya adalah, kalau pakai skema yang Anda bicarakan, elit politik itu adalah yang kubu yang pro pada siapa tadi, Megawati, Prananda, Hasto ya, kan kelompok itu. Kelompok ini seperti tidak bisa ditembus oleh kelompoknya Puan Maharani, sehingga Puan berada terus-menerus di sisi lain ya, di sayap lain dari PDIP yang terus-menerus berusaha membangun sebuah image yang lebih nyaman ya mengenai PDIP. Nah, kalau ini sampai terjadi, kalau betul Hasto sampai menjadi tersangka atau bahkan menjadi pesakitan nantinya, saya berharap ini akan menjadi sebuah motor baru yang bisa mendorong kebangkitan kelompoknya Puan di dalam PDIP, ya. Kubu yang lebih akomodatif lah gitu ya. Yang bukan hanya akomodatif, lebih bersih, lebih berintegritas, lebih lurus dan seterusnya ya. Ini dengan kata lain Bang Ade sebenarnya sebagai orang yang dikenal sebagai pejuang toleransi, anti intoleransi kan percaya bahwa PDIP itu sebagai benteng untuk kaum nasionalis, melawan radikalisme, melawan intoleransi itu itu kan kokoh sebenarnya ya. Maksudnya saya punya beberapa kenalan orang PDIP yang sayangnya akhirnya mereka tidak berani untuk bicara, untuk memperjuangkan apa yang kita perjuangkan selama ini, karena mereka tidak berani untuk menembus barriers ini, ya. Jadi mereka mengatakan, ya Bang Ade tahu sendirilah kondisi PDIP seperti apa, kita nggak mungkin berjuang di situ. Tapi mereka menunggu momentum untuk bisa memperbaiki PDIP atau mengembalikan hitoh PDIP menjadi 99 yang dulu pernah dipilih oleh bayangan 33% rakyat Indonesia loh waktu tahun 99 itu, sepertiga dari penduduk. Atau 2014 ketika mendukung Pak Jokowi. Ya tapi itu kan angkanya 18 ya, berapa sih? Ya. Artinya saya cuma bilang ada sebuah. Enggak, soalnya kan Bang Ade bilang juga, kalau nggak salah di KKA, di kontennya Bang Ade kan bahwa 2014 Bang Ade nyoblos PDIP kan? Iya. Tapi kan ketika itu saya katakan saya dukung PDIP, bukan saya mencoblos PDIP, bukan karena saya mendukung PDIP. Iya, tapi artinya setuju dengan pilihan Jokowi sebagai calon presiden. Tapi memang waktu itu saya udah melihat ini sih bermasalah nih partai gitu ya. Tapi di masa 99 saya mau bilang sepertiga penduduk Indonesia memilih PDIP. Yang sayangnya hanya dalam 5 tahun kemudian itu sedrop-dropnya kan tahun 2004. Tapi yang saya mau bilang adalah daripada kita membiarkan PDIP terus-menerus dikuasai oleh Hasto dan kawan-kawan, lebih baik kita berharap atau kita mendukung atau kita bekerja sama dengan orang-orang PDIP yang berpikiran terbuka, yang pluralis,
yang anti korupsi, ya. Orang-orang seperti saya nggak perlu sebut lah namanya, ya. Nah, itu perlu orang-orang semacam ini memperoleh difasilitasi atau diberi kesempatan atau memperoleh momen untuk menjadikan PDIP berubah arah. Yang selama ini sudah menurut saya menjadi menyasar kemana-mana, ya. Karena orang-orangnya adalah orang-orang yang masih mati-matian berusaha mencegah jangan sampai mereka kehilangan kekuasaan. Dan persoalannya satu, tapi Bu Megawati sadar nggak itu? Nah sekarang, tapi kan kemarin kita sudah mendengar tuh, misalnya ada perpecahan di dalam tubuh PDIP. Apa yang Anda katakan tadi sudah cukup lama kita dengar kan, Prananda lawan Puan, ya. Tapi kemarin itu ketika Anda ingat ketika muncul kayak spanduk-spanduk anti Megawati dan anti DPP PDIP dipasang di beberapa tempat. Kan salah satu analisisnya itu kan keras sekali, ya. Megawati ketua umum ilegal misalnya kan, dan menyerang PDIP lah. Deddy Sitorus mengatakan itu kerjaannya Jokowi. Seperti biasa kan. Yang gampang sekali untuk ditarget lah Jokowi, ya. Walaupun Deddy itu caranya pintar, dia nggak bilang, oh ini Jokowi, dia cuma begini. Ada wartawan yang nanya, apakah ini ulahnya Jokowi, kira-kira gitulah. Ini tidak persis begitu kalimatnya. Dan Deddy bilang, saya setuju dengan Anda. Nah, jadi bukan dia yang ngomong. Tapi barangkali wartawannya juga disuruh nanya itu, saya nggak tahu lah, ya. Tapi intinya adalah menurut mereka ini adalah ulahnya kubu anti Mega, dan dalam hal ini yang paling gampang disebut Jokowi. Tapi ada pihak-pihak lain, Mas Sahal, ya, yang berargumen atau argumen-argumen yang bilang bahwa enggak, ini bukan dari luar nih, ini serangan dari dalam sendiri, ya. Serangan dari dalam itu adalah bisa karena ada orang-orang yang dipecat, yang selain Jokowi yang dipecat ada berapa? 27 kalau nggak salah. Betul. Termasuk Effendi Simbolon dan kawan-kawan kan. Ini bisa satu itu. Kedua adalah bisa jadi orang-orang yang selama ini udah menunggu-nunggu waktu untuk memperbaiki keadaan. Nah, sekarang adalah saat yang tepat nih. Saat yang tepat agar mereka bisa bicara. Ya. Dan ini adalah menjelang Kongres. Ya, betul. Kongresnya Maret. Iya, pokoknya beberapa bulan lagi kan. Jadi 2025 kan. 2025, iya. Dan juga yang menarik Bang Ade, itu soal bahwa ada kubu di kalangan PDIP yang bukan hanya elitnya ya, tapi di masa bawahnya itu yang tidak setuju dengan pilihan politiknya Hasto dan kubu inilah, ya. Itu adalah fenomena split ticket voting di pilkada gitu. Jadi maksudnya bahwa ini analisanya Bang Yosef Wenas misalnya, bahwa Jawa Tengah dan basis-basis PDIP itu calon PDIP kalah gitu. Itu kan mereka nyari penjelasannya kan, memberikan penjelasannya kan blaming other, ya. Blaming the other kan, orang luar gitu. Yang salah itu Parcok lah, Jokowi lah macam. Padahal itu fenomena jangan-jangan itu silent majority PDIP itu menunjukkan sudah tidak mosi tidak percaya gitu loh istilahnya, itu dengan leadershipnya Hasto. Bisa jadi, gitu. dan ya saya termasuk, kalau itu dikatakan begitu, saya termasuk mengatakan it does make sense. Ini adalah sebuah bentuk perlawanan diam-diam. Iya, silent majority. Disobedience. Betul, silent disobedience, ya, betul. Enggak, saya nggak mau pilih yang kamu ajukan, kita pilih yang ini aja deh, ya. Nah, kalau itu terjadi artinya di bawah itu ada sebuah potensi yang terhadap berubahnya, ya, atau revolusi di dalam PDIP di bawah paling tidak, ya. Nah, ini ditangkap nggak nih oleh Megawati? Ini masalahnya. Selama Megawati masih adalah ketua tunggalnya itu, setiap kata-katanya adalah kata-kata yang suci yang harus diikuti, ya, maka agak sulit bagi kita membayangkan terjadi perubahan. Nah, tapi kalau sekarang misalnya Hasto kena, ya, saya nggak tahu Yasona akan kena atau tidak, tapi Hasto misalnya kena, dan orang-orang yang di sekitarnya, ya pelan-pelan kan akan tahu diri kan, tahu diri dalam arti ya pelan-pelan tidak lagi berusaha untuk menguasai partai.
dengan harapan kelompoknya Puan akan merasa bahwa kami diberi dong sekarang kesempatan untuk memperbaiki dari dalam. Ya. Kalau itu terjadi dan Megawati merestuinya atau menganggap ya bener lah anak gue yang satu ini, anak perempuan gue yang satu ini harus gue dengerin gitu ya. Dan gue harus dengar dari Bambang Pacul, gue harus dengar dari siapa anak muda yang sekarang di PDIP itu yang kacamata yang si ini siapa? Seno. Ya, saya duga orang kayak Seno akan menjadi orang-orang yang sejalan dengan Puan ya, atau siapa Oneng itu siapa? Oh, Rike Diah Pitaloka, orang-orang semacam itu. Atau yang dulu penyanyi terkenal tuh siapa? Cica Kuswoyo. Bukan, bukan Cica, yang lebih kecil lagi, lebih. Tapi Cica Kuswoyo kan PDIP kan? Atau oh iya betul. Itu kan dia sebagai anggota, tapi dia DPRD kalau nggak salah. DPRD Jakarta ya. Ya, tapi dia orang PDIP kan. Nah, intinya banyak anak-anak muda kader PDIP yang bagus-bagus lah gitu. Betul. Dan itu kalau saja ada yang mengorganisirnya, saya nggak tahu. Puan itu kan bukan tipe manajer yang baik ya. Tapi kalau aja dia punya orang yang bisa mengorganisir orang-orang yang cerahkan itu, orang anak muda yang akan membawa PDIP kembali ke hitohnya sebagai pejuang demokrasi, mungkin akan terjadi perubahan di dalam PDIP dengan tersangkanya Hasto. Ya. Tapi ya tadi dia nggak dengan sendirinya ini akan melahirkan sebuah PDIP yang baru, yang lebih progresif, yang lebih terbuka, yang lebih maju. Harus ada media orang yang menjembatani ke arah itu. Dan ini kan remains to be seen lah gitu. Ini remains to be seen. Masih terlalu awal untuk melihat prediksinya ke depan gimana gitu ya. Nah, tapi yang saya minta adalah masyarakat jangan kemudian termakan dengan narasi-narasi politisasi. Enggak, ini betul-betul adalah come on, Hasto itu memang punya problem gitu loh. Jangan terus siapa yang mengejar Hasto dikatakan sebagai justru adalah yang pencipta masalah. No. Ini saat di mana PDIP punya waktu nih. Kesempatan terbaik. Enggak, Bang Andi nyebut Hasto itu problem, saya jadi ingat. Apa? Ini mungkin judul wawancaranya dikasih judul No Hasto No Cry. Enggak, ini berguru. Tapi itu menarik. Itu menarik, dia menangis. Enggak, tapi come on, ayolah kita serahkan saja kepada KPK. Kita percaya KPK akan berusaha mempelajari seobjektif mungkin apakah Hasto memang adalah orang yang layak dijadikan tersangka atau tidak. Iya, betul. Tapi kalau dari tanda-tanda yang ada sekarang ini sejauh ini, masa sih KPK sampai sembarangan gitu loh menjadikan Hasto sebagai tersangka. Ya, makanya kita lihatlah nanti. Jadi ini saya kira drama masih akan berlanjut ya Bang Ade ya. Drama dan mudah-mudahan betul-betul berakhir dengan cara yang membawa kebaikan, bukan hanya pada PDIP, tapi pada bangsa Indonesia. Ya, ini selalu diakhiri dengan kalimat bijak dari Bang Ade Armando. Terima kasih Bang Ade atas obrolannya. Thank you. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.